Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Abah Abduh. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silakan kalau berkenan subscribe dan klik lonceng sehingga beberapa materi tentang jurnalistik bisa Anda peroleh ya, bisa Anda ikuti update terbarunya ya dari channel Abah Abduh. Baik, pada saat ini saya melanjutkan tentang materi jurnalistik ya. Kemarin sudah memasuki tentang bentuk-bentuk tulisan dan bentuk pertama adalah strike news. Kemarin sudah dipaparkan di video sebelumnya tentang ciri-cirinya dari berita strike news. Nah, sekarang memasuki ke berita feature. Feature disebut sebagai karangan khas karena tidak seperti tulisan berita pada umumnya. Jenis tulisan ini setengah sastra dan berita. Jadi ini sama bentuknya berita. Kalau berita adalah fakta, tetapi ditulis dengan model setengah sastra dan berita ya. Kombinasi antara sastra dengan berita. Karangan khas, tapi ini bukan karangan fiksi, tapi adalah sumber beritanya adalah fakta. Jadi selanjutnya adalah kekhususan pada teknik penulisannya. Biasanya menggunakan bentuk piramida. Tulisan dimulai dari yang kurang penting menuju yang penting. Ini bedanya dengan strike news ya. Kalau strike news itu dimulai dari yang penting dulu, sementara untuk features dimulai yang kurang penting, selanjutnya menuju penting. Bahan-bahan tetap seperti berita, tetapi dipilih sesuatu yang mengandung human interest. Jadi dalam berita ini, dalam features ini banyak mengandung human interestnya. Apa human interest ya, kemarin disinggung ya di 13 hal yang membuat tulisan banyak dibaca, itu salah satunya adalah human interest, sisi kemanusiaan, tentang kegembiraan, tentang kesedihan ya. Selanjutnya diperlukan interpretasi untuk menghidupkan tulisan dan membuat pembaca larut di dalamnya. Karena itu kekuatan tulisan terletak pada kelengkapan dan keruntutan deskripsinya. Ini wartawan harus mempunyai kemampuan menggambarkan situasi peristiwa sehingga kalau itu soal kesedihan, si pembaca akan merasakan sedih. Kalau itu soal kegembiraan, si pembaca pun akan merasa gembira. Di features tetap ya pakai 5W 1H, tetap harus punyai juga. Nanti akan saya sampaikan contohnya. Ini saya ambil berita di Kumparan yang menurut saya ditulis dalam bentuk features. Berita itu berjudul Kisah Nenek 62 tahun di Barito Selatan, Kalteng, nikahi pria 26 tahun. Dari judulnya saja sudah kelihatan ini pasti ada unsur human interest. Maka dari itu sudah semestinya berita ini ditulis dalam bentuk features yang menyentuh sisi kemanusiaan. Bagaimana seorang nenek yang umur sudah 62 tahun menikahi seorang pria 26 tahun. Ini ada unsur unik juga ya. Jadi ini layak diangkat menjadi berita, dan karena unsur menariknya lebih tinggi, saya kira sudah pasti ditulis dengan bentuk features, apalagi ini banyak human interestnya. Ditulis dalam bentuk features itu yang paling atas tadi cirinya, yang paling atas dimulai yang tidak begitu penting ya, dan bahasanya setengah sastra. Seorang nenek berusia 62 tahun di Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, memantik perhatian publik. Nenek yang akrab disapa Luna Maya tersebut memadu cinta dengan seorang pria
muda berusia 6 tahun. Ini dari nama Luna Maya ada sudah menarik ini, pasti akan dibaca orang dan sudah semestinya ditulis dalam bentuk features. Pernikahan antara perempuan bernama Asli Armina dengan Rizky tersebut terjadi pada Jumat. Ini ada keterangan waktu di Kota Puntok, ada keterangan tepatnya. Keputusan untuk menikahi nenek yang berbeda usia 36 tahun itu benar-benar atas dasar cinta. Nah, ini kan sudah sisi human interest ya, sisi kemanusiaan. Sejak pertama kali mengenal Luna Maya, saya langsung jatuh hati. Saya memang benar-benar cinta, ujar Rizky yang merupakan mempelai pria Minggu 27/9. Ini mempelai prianya Rizky, dan dia mengakui atas dasar cinta menikahi nenek itu. Biasanya saya menggunakan patokan begini kalau tentang features. Patokannya, kalau unsur menariknya lebih banyak daripada unsur pentingnya, maka lebih baik ditulis dengan berita bentuk features. Tetapi kalau unsur pentingnya lebih banyak daripada unsur menariknya, dibikinlah berita secara straight news. Apakah dalam satu peristiwa itu bisa dibikin dalam bentuk straight news dan juga features? Sering terjadi seperti itu, bahwa dalam satu peristiwa itu bisa dibuat berita menjadi berita yang straight news dan berita yang features. Contohnya misalkan kecelakaan di Kota Tegal. Straight newsnya misalkan sepeda motor kecelakaan dengan sepeda motor juga adu banteng misalkan ya, dan ada yang meninggal. Itu straight news, langsung diberitakan kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor antara inten ini terjadi di sini, ada waktunya. Nah, kalau didalami lagi ternyata si korban yang tewas itu pengantin muda misalkan. Nah, sisi kemanusiaan tentang bagaimana sedihnya pengantin muda itu ya, kehilangan salah satu pasangannya, itu bisa diangkat menjadi berita yang menarik, yang menjadi berita human interest ya. Biasanya seperti itu kalau dalam penulisannya ya. Ada yang dibikin secara straight news, lalu satu sisi dibikin secara features. Maka kesimpulan saya bahwa dalam satu peristiwa itu bisa dibikin dengan dua model bentuk, dengan dua bentuk tulisan ya, bentuk straight news dan features, tergantung peristiwa yang terjadi atau tergantung fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Demikian sekelumit tentang bentuk berita features. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau kurang dimengerti, silakan kirim komentar ya, pertanyaan, atau Anda cari jawaban sendiri atas pertanyaan Anda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.